especially hosting team Indonesia, and then there's Malaysia with us, and then when we face again this three team. Of course, to join this tournament, of course we understand it's a great challenge for us, especially hosting team Indonesia, and then there's Malaysia with us, and then Laga perdana Timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2025 dibuka dengan pernyataan tegas. Kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam. Skor yang mencolok, atmosfer yang membakar semangat, dan performa yang membuat lawan tak berkutik. Tapi mari kita jujur, itu masih Brunei. Tim yang secara level memang berada di bawah. Maka biarlah skor besar itu jadi catatan manis, bukan titik lengah. Karena yang paling penting bukan hanya angka di papan skor, tapi bagaimana cara kita bermain. Bagaimana identitas yang coba dibentuk Coach Gerald van den Burg mulai terlihat. Intensitas tinggi, tekanan konstan, dan agresivitas dari sisi manapun. Bahkan pelatih Brunei, Aminuddin Jumat, secara terbuka mengakui keunggulan Indonesia. Ia menyebut, tak ada gunanya parkir bus, karena Indonesia bisa datang dari sisi manapun. Ucapan itu bukan sekadar pujian kosong, melainkan peringatan nyata, terutama bagi Filipina yang akan jadi lawan berikutnya. Jika hanya berharap bertahan, maka bersiaplah untuk dihancurkan dari berbagai sisi. Karena tim ini tidak hanya ingin menang, tapi ingin menunjukkan siapa mereka. Gerald van den Burg tengah membangun fondasi kuat. Permainan cepat, kombinasi rapi, dan determinasi tinggi jadi ciri khasnya. Dan ini baru pertandingan pertama, masih ada ruang untuk pembenahan, terutama untuk pemain-pemain yang turun di babak kedua yang belum sepenuhnya menyatu dengan ritme permainan utama. Sesuatu hal yang membuat seolah menjadi pengingat bagi Filipina serta Malaysia jika melawan Indonesia. Terutama kepada Filipina yang akan menghadapi Timnas Indonesia U23 besok, pelatih Brunei Amiruddin benar-benar mengingatkan Filipina yang akan menghadapi Timnas Indonesia U23 besok, percuma jika hanya parkir bus mereka bisa menerang dari sisi lain. Menarik untuk disimak, dan inilah cerita di balik pengakuan jujur pelatih Brunei mengingatkan Filipina meskipun parkir bus melawan Indonesia, mereka bisa menyerang dari sisi yang lain. Ya, sebelum peluit awal dibunyikan, keraguan masih mengiringi langkah timnas. Bukan karena lawan, karena semua paham. Brunei bukan ujian sesungguhnya, melainkan soal bagaimana tim ini akan bermain. Banyak yang penasaran, bahkan tak sedikit yang meragukan. Wajar saja, sebab sejak awal pemusatan latihan, Coach Gerald van den Burg tidak pernah melakukan uji coba terbuka. Hanya internal game tanpa lawan tanding yang bisa jadi cermin. Maka ketika nama Brunei muncul sebagai lawan perdana, yang dicari bukan hanya kemenangan, tapi bagaimana cara kemenangan itu diraih. Maklum, publik Indonesia kini punya standar baru. Bukan sekadar menang besar di level regional, tapi mewarisi mental dan kualitas generasi sebelumnya yang sempat membawa kita menembus 4 besar Asia. Dan sepertinya, Piala AFF U23 ini memang disiapkan Gerald van den Burg sebagai ruang eksperimen, bukan untuk sekadar juara, tapi untuk merumuskan identitas permainan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar taktik, lebih mendasar dari sekadar formasi. Gerald bukan pelatih dengan segudang trofi di level senior, tapi ia punya satu kekuatan, kemampuan luar biasa dalam memoles pemain muda. Di Eropa namanya bukan asing. 2 tahun membina Ajax U21, 2021 hingga 2023, ia ikut mencetak banyak talenta yang kini bersinar. Mulai dari Mohamed Kudus, Francisco Conceição, Bryan Brobbey, hingga pemain keturunan Indonesia, Tristan Goijer. Dan yang paling menonjol dari kontribusinya bukan sekadar hasil pertandingan, tapi bagaimana ia mengubah kualitas teknik pemain muda, kontrol bola, akurasi umpan, hingga pergerakan tanpa bola. Hal-hal yang seringkali menjadi titik lemah pemain kita. Dengan latar belakang sebagai legenda sepak bola Belanda dan spesialis pengembangan talenta muda, tidak berlebihan jika kita menaruh harapan besar di pundak Coach Gerald. Selama hampir 3 minggu pemusatan latihan, terlihat peningkatan bertahap dari para pemain, khususnya dalam hal dasar-dasar teknik. Karena itulah akar dari masalah sepak bola kita. Passing yang belum presisi, kontrol yang kadang masih lepas, dan pergerakan tanpa bola yang belum sinkron.
Di tangan Gerald Vandenberg ada harapan bahwa semua itu bisa diperbaiki. Bukan dalam sehari, tapi melalui proses panjang. Dimulai dari turnamen ini, AFF bukan sekadar ajang pembuktian, tapi batu loncatan menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih matang dan terarah. Ya, yang menarik, tim tidak hanya menekan, tapi juga berani memainkan bola dengan kombinasi 1-2 sentuhan pendek dalam pola segitiga. Kombinasi ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari skema latihan yang coba diterapkan selama pemusatan latihan. Kadang bola langsung dikirim cepat ke depan, direct play, tapi tetap dalam kerangka rencana, bukan asal lepaskan bola. Hal yang paling patut diapresiasi adalah kedekatan jarak antar pemain. Mereka tidak berjauhan, memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Ini membuat pola permainan menjadi rapih, terstruktur, dan mengalir. Dan yang paling mencolok, hampir semua gol tidak datang dari aksi individu, tapi dari skema set play. Artinya, ada kerjasama, ada bangunan serangan, dan ada pola. Bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kuat dribbling, tapi bagaimana semua pemain berpikir sebagai satu unit. Ini penting, karena dalam pertandingan-pertandingan ke depan, terutama melawan lawan yang lebih kuat dari Brunei, skema dan struktur seperti ini akan jadi penentu. Kemenangan bukan hanya soal angka, tapi bagaimana cara mencapainya. Dan Coach Gerald tampaknya ingin memastikan tim ini tidak sekadar menang, tapi juga berkembang. Ya, sementara itu, dari sisi lawan, pelatih Brunei Aminuddin Jumat memberikan penilaian jujur sekaligus apresiatif terhadap performa Indonesia. Menurutnya, timnas U23 tampil dengan aliran bola yang cepat dan pergerakan antar pemain yang dinamis. Bahkan sejak awal, ia sudah menyadari bahwa timnya harus menerapkan strategi bertahan total, parkir bus. Namun, kenyataannya itu pun tak cukup. Aminuddin mengakui, Indonesia bukan hanya menyerang dengan kekuatan individu, tapi menekan dari segala sisi melalui kombinasi umpan pendek di ruang sempit dan pergerakan tanpa bola yang terus hidup. Para pemain Indonesia tidak menunggu bola, tapi aktif mencari ruang, membuka opsi, dan mempersempit celah pertahanan lawan. Peringatan itu seolah ditujukan langsung kepada Filipina dan Malaysia. Jika masih berpikir bertahan pasif bisa jadi solusi menghadapi Indonesia, maka bersiaplah untuk hancur. Karena tim ini bukan hanya menekan, tapi juga bermain sebagai satu kesatuan yang terstruktur. Lebih lanjut, Aminuddin tak segan mengakui bahwa timnya belajar banyak dari kekalahan 0-8 ini. Bagi Brunei, ini bukan sekadar hasil buruk, tapi bahan pembelajaran. Ia menilai Indonesia sudah berada di level permainan yang jauh lebih matang, terutama karena mampu memainkan sepak bola sebagai sebuah tim. Dan semua itu bukan sekadar opini. Statistik mencatat, 84% penguasaan bola, 28 tembakan dengan 14 on target. Angka-angka yang menggambarkan dominasi mutlak, baik dalam penguasaan maupun efektivitas. Dari komentar Aminuddin, satu hal menjadi jelas. Tim ini ditakuti bukan karena skornya, tapi karena caranya bermain. Dan itu bisa jadi sinyal keras bagi calon lawan-lawan berikutnya. Kita memanfaatkan hal ini untuk bisa tampil melawan tim besar. Jadi pada malam ini kita melawan Indonesia, mereka mampu bergerak dan komunikasi antar pemainnya bagus, serta pengambilan keputusan mereka impresif. Jadi para pemain kami bisa belajar dari laga ini. Indonesia bisa menyerang dari segala arah, meskipun kami sepanjang pertandingan parkir bus, kami hanya ingin mengatakan kepada Filipina yang akan melawan timnas Indonesia U23 nanti, siapkan mental, karena meskipun parkir bus, Indonesia bisa menciptakan gol melalui sisi yang lain. Itulah kehebatan Indonesia sekarang, ucap Aminuddin usai laga. Di sisi lain, meskipun Indonesia tampil dominan dan mencetak kemenangan meyakinkan 8-0, pelatih timnas Gerald Vandenberg tetap menempatkan evaluasi sebagai hal utama.
ia tidak larut dalam euforia. Sebaliknya, ia dengan tegas menyoroti penurunan intensitas serta kualitas permainan di babak kedua, fase di mana ia mulai melakukan rotasi dan banyak pergantian pemain. Menurut Coach Gerald, momen itu menjadi cermin bahwa tim ini belum sepenuhnya solid. Belum 100% balance, terutama ketika harus menjaga ritme permainan dalam tempo tinggi selama 90 menit penuh. Perubahan komposisi pemain tampak memengaruhi kesinambungan pola permainan, baik dalam hal pressing, pergerakan tanpa bola, hingga tempo kombinasi. Saya pikir kita bermain apik pada babak pertama, lalu pada babak kedua kita tidak tampil sebaik di babak pertama. Namun saya pikir Brunei Darussalam juga bermain bagus. Pada babak pertama saya senang, namun pada babak kedua kita seharusnya bisa lebih berkembang. Saya rasa keseluruhan saya rasa senang dengan hasil ini. Gap antara babak pertama dan kedua memang terlalu tinggi, jadi kami harus berupaya dalam latihan supaya kedepannya tidak terlalu jomplang. Tegas mantan pemain PSV tersebut. Ya, pada akhirnya kemenangan besar atas Brunei hanyalah permulaan, bukan untuk dibanggakan berlebihan, melainkan untuk diambil pelajaran dan diperkuat pondasinya. Karena tantangan sesungguhnya baru akan datang, lawan yang lebih tangguh, situasi yang lebih sulit, dan tekanan yang lebih besar. Namun, satu hal yang bisa kita lihat sejak sekarang, Timnas Indonesia tengah diarahkan menuju sesuatu yang lebih terstruktur, lebih visioner, dan lebih matang. Di tangan Gerald van den Berg, tim ini bukan hanya dipersiapkan untuk sekadar tampil, tapi untuk bermain dengan identitas yang jelas. Masih banyak ruang untuk berkembang, masih ada sisi-sisi yang perlu diperbaiki. Tapi dengan semangat belajar, disiplin tinggi, dan kemauan untuk bermain sebagai tim, jalan menuju level Asia, bahkan lebih dari itu, bukan hal yang mustahil. Ini baru langkah awal, tapi arah langkah itu sudah benar. Dan selama kita tetap berjalan di jalur yang sama, maka mimpi untuk melihat Garuda Muda terbang tinggi bukan lagi angan, melainkan tujuan yang tinggal menunggu waktu untuk diwujudkan. Dan itulah cerita di balik pengakuan jujur pelatih Brunei mengingatkan Filipina, meskipun parkir bus melawan Indonesia, mereka bisa menyerang dari sisi yang lain. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!